Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Devi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Pada kesempatan kali ini nih, aku mau memperkenalkan diriku. Di sini aku Devilianda Putri selaku moderator yang akan membawakan podcast pada siang hari ini, yang mana podcastnya itu berkaitan dengan beberapa kasus fenomena yang sedang booming pada minggu lalu, yaitu pengguna WhatsApp dan Instagram itu seketika panik. Oke, sebelum untuk memasuk ke ranah diskusi atau membahas kasus yang udah aku pilih, alangkah baiknya tuh kita kenalan dulu nggak sih teman-teman? Iya Oke dong. Devi. Silakan Juan untuk memperkenalkan dirinya. Halo Devi, Vina dan teman-teman. Di sini aku Justian Pilar, biasa dipanggil Juan. Di sini aku sebagai pengguna aktif WhatsApp dan Instagram. Oke, silakan Selvina untuk memperkenalkan dirinya. Iya, halo, makasih Devi. Halo Juan. Hai teman-teman semua. Aku Selvina Karisma, kalian bisa panggil aku Vina. Aku juga pengguna aktif Instagram dan WhatsApp. Oke, aku mau nanya nih kepada teman-teman sebelumnya, gimana sih reaksi atau tanggapan kalian ketika sosial media WhatsApp dan Instagram itu down? Mungkin Juan bisa lebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau nggak salah waktu Instagram sama WhatsApp down tuh malam-malam ya. Iya, betul sekali Juan. Nah, waktu itu sempat bingung tuh, kenapa nih WhatsAppku cuma connecting, terus Instagram waktu di refresh kok nggak bisa kan? Aku sempat cek tuh, apa WiFi ku bisa nggak, sempat matiin, hidupin, kok ternyata masih nggak bisa. Aku juga sempat restart HP juga nggak bisa. Akhirnya aku tanya tuh sama temanku, bisa nggak WhatsAppmu, Instagrammu? Ternyata punya mereka nggak bisa kan? Terus akhirnya aku buka tuh Twitter. Oh, ternyata WhatsApp sama Instagram ini lagi ngedown gitu. Sempat bingung juga sih Dev waktu itu. Oke, thank you ya Juan atas pendapatnya. Mungkin Selvina juga bisa mengutarakan pendapatnya terkait kasus ini. Iya, karena seperti yang kita tahu ya, kalau sosial media itu bukan cuma Instagram sama WhatsApp aja. Jadi kalau aku nih mencari pelarian ke platform media sosial lainnya, misalnya Twitter gitu. Oke, thank you Selvina. Em, Oke, baiklah. Alangkah baiknya langsung saja ya kepada poin-poin inti yang akan aku tanyakan di acara podcast siang hari ini. Bagaimana sih Juan, menurut Juan, terkait interaksi sosiologi komunikasi terkait masalah-masalah tentang sosial media yang ngedown ini? Ngomong-ngomong soal perspektif sosiologi nih, Dev, aku inget nih teori dari Max Weber tentang interaksionisme, interaksionisme, Devi. Nah, interaksionisme yang digagas oleh Max Weber ini, dia tuh menekankan interaksi dalam dunia sosial sebagai katalis utama perubahan yang mendorong interaksi sosial. Artinya di sini, Devi, WhatsApp dan Instagram sebagai media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia itu menjadi penggerak gitu Devi dan alat komunikasi utama oleh masyarakat Indonesia saat ini gitu. Dan ketika dua media ini down, masyarakat Indonesia tentunya pusing dan bingung gitu. Terus mereka cari-cari tuh gimana nih caranya kita komunikasi, kita interaksi gitu. Jadi masalah ini memang cukup bingungin sih waktu itu Dev. Oke, Juan, terima kasih atas pendapatnya. Em, Langsung ya, kalau dari segi interaksi sosial, menurut Selvina tuh gimana pendapatnya terkait kasus media sosial yang ngedown, terutama WhatsApp dan Instagram? Mungkin bisa disampaikan juga di acara podcast ini. Kalau masalah interaksi sosial, sebenarnya kita bisa lihat contoh di Twitter nih ya. Ada misalnya ada tweet yang lagi trending. Nah, interaksi sosialnya itu eh, komen masyarakat tuh banyak. Ulang guys. Oke, nggak apa-apa, Sel. Sorry. Nggak apa-apa, slow. Oke, kalau ditanya tentang interaksi sosial nih,
Kita bisa lihat contoh dari Twitter. Misalnya ada satu cuitan Twitter yang lagi trending. Nah, gimana sih interaksi sosialnya? Pastinya setiap Twitter yang trending, cuitan Twitter yang trending, itu pasti mengundang banyak komentar kan dari masyarakat. Nah, dari situlah banyak menambah interaksi sosial gitu. Oke, jadi terkait kasus ini tuh intinya tuh gimana ya? Ketika WhatsApp dan Instagram tidak bisa digunakan itu pengalihannya tuh ke Twitter gitu ya, Selvina. Jadi interaksinya tuh masih tetap ada, tetapi menggunakan platform yang lain gitu ya. Iya, benar banget. Selanjutnya di sini dilihat atau ditinjau dari aspek budayanya ya. Menurut Juan sendiri tuh bagaimana budaya itu mempengaruhi dalam kasus ini, Juan? Mungkin bisa diutarakan pendapatnya. Ngomong-ngomong soal budaya nih, Dev, kita bisa lihat nih masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tuh punya kecenderungan ketika ya udah nyaman sama sesuatu, ya malas gitu buat cari-cari yang lain. Contohnya aja Kak, kasus ini nih. Masyarakat Indonesia kan udah terbiasa tuh sama WhatsApp, Instagram. Nah, kecenderungan mereka menggunakan media itu menyebabkan mereka nggak mencari atau membuka media-media lain gitu. Dan ini bikin ini sih menurutku apa kayak literasi yang kurang gitu, Devi. Terus kalau dikaitin sama budaya sih, emang permasalahan dalam WhatsApp sama Instagram nih, yang mana mereka kan lagi down tuh, berpengaruh banget gitu sama masyarakat Indonesia. Itu sih, Devi. Oke, Juan, terima kasih. Jadi kayak kita kan sebagai masyarakat Indonesia tuh lebih seneng tuh atau lebih sering menggunakan tuh WhatsApp gitu ya. Jadi kayak budayanya memang udah seperti itu gitu. Jadi secara nggak langsung ketika WhatsApp dan Instagram itu ngedown, secara nggak langsung kita tuh kayak berat banget gitu nggak sih untuk peralihan ke yang lain gitu. Kayak misal kayak yang dibilang Melvina tadi ke Twitter gitu. Kayak berat karena memang budayanya udah di WhatsApp dan Instagram. Oke, padahal platform yang lainnya tuh masih banyak bisa digunakan untuk kita tetap berkomunikasi gitu kan. Iya, Oke, betul, langsung Devi. aja di sini eh, terkait teknologi ya. Menurut Selvina sendiri tuh bagaimana sih teknologi dalam mempengaruhi kasus ini gitu? Mungkin bisa disampaikan bagaimana penjelasannya? Iya, seperti yang kita ketahui nih ya, teknologi informatika zaman sekarang tuh bisa menyebabkan nggak adanya batasan antara individu atau kelompok, ya nggak? Betul sekali. Iya, betul sekali. Iya, dan teknologi itu mengambil peran sangat penting karena teknologi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi, sosial, dan pendidikan tentunya. Contohnya kita nih, sebagai mahasiswa yang biasanya kan berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp nih, biasanya bahas-bahas tentang materi-materi atau Zoom yang lain-lain. Nah, yang kemarin karena ada masalah kemarin tuh ya sedikit bikin kita panik lah. Oke, jadi terkait teknologi, menurut Selvina seperti itu ya. Terima kasih untuk Juan dan Selvina yang sudah menyampaikan atau mengutarakan pendapatnya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di sini kita sudah sangat jelas ya teman-teman terkait permasalahan atau kasus yang kita bawa pada podcast kali ini itu bisa disimpulkan bahwa itu sangat berpengaruh terkait sosiologi komunikasi itu sendiri. Misalkan kayak dari segi interaksinya, dari segi budaya, dari segi teknologi, dan dilihat dari segi-segi apa sosiologi komunikasi itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman. Mungkin cukup itu aja ya podcast siang hari ini yang bisa aku sampai anjing udah nyampe tengah-tengah. Mungkin cukup itu aja ya teman-teman yang bisa aku bawakan di podcast yang kali ini dan aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Juan dan Selvina. Di lain kesempatan barangkali kita masih sempat untuk berbincang-bincang kembali ya terkait sosiologi komunikasi ya teman-teman. Mungkin cukup itu dari aku. Ada closing statement gitu dari Juan atau Selvina mungkin. Oke, makasih Devi. Mungkin buat teman-teman yang dengerin, kita tuh punya banyak media dan
kita juga harus meningkatin literasi media kita agar wawasan kita tuh semakin luas gitu Devi. Semangat Oke, teman-teman Juan. semuanya. Oke, Juan. Mungkin sudah diwakili oleh Juan ya untuk closing statement, dan aku mengucapkan terima kasih juga kepada Selvina. Untuk teman-teman semuanya yang nonton, jangan sampai kalian bosen ya teman-teman, tetap saksikan dan tetap dengarkan podcast-podcast yang selanjutnya. Oke, dari aku itu aja. Aku Deviliana Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.